Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia dari kelas R6C kelompok 10 ingin memaparkan materi mengenai hakikat pragmatik dan rujukan. Pembahasan pertama ialah hakikat pragmatik menurut para ahli. Yulai tahun 2015 halaman 188, pragmatik adalah kajian makna yang tidak terlihat atau bagaimana kita mengetahui apa yang dimaksud bahkan ketika makna tersebut sebenarnya tidak dikatakan atau ditulis. Menurut Levinson Tarigan, tahun 2015 halaman 31, pragmatik adalah telaah mengenai segala aspek makna yang tidak tercakup dalam teori semantik, atau dengan perkataan lain membahas segala aspek makna ucapan yang tidak dapat dijelaskan secara tuntas oleh referensi langsung pada kondisi-kondisi kebenaran kalimat yang diucapkan. Selanjutnya ialah perbedaan semantik dan pragmatik. Semantik menelaah makna kalimat. Kalimat di sini adalah wujud abstrak seperti didefinisikan dalam teori tata bahasa. Sedangkan pragmatik menelaah tentang makna tuturan. Sedangkan tuturan adalah ujaran kalimat yang ada pada konteks yang sesungguhnya. Lalu selanjutnya, bagaimana sih contoh cara kerja pragmatik? Contoh kalimatnya seperti ini. Rumah makan Padang. Secara semantik artinya rumah memakan kota Padang. Sedangkan secara pragmatik artinya rumah makan yang menyajikan makanan khas Padang. Analisis kajian kalimat tadi ialah secara semantik bahwa makna kalimatnya rumah makan Padang bisa keliru dengan rumah makan kota Padang karena itu mengkaji tentang maksud kalimat. Sedangkan pragmatik disebut dengan ilmu maksud. Maksud tersebut ditentukan berdasarkan situasi ketika ujaran itu terjadi. Seperti contoh sebelumnya, rumah makan Padang jika kita melihat dari segi pragmatik, maka konteksnya akan menjadi rumah makan yang menyajikan makanan khas Padang. Karena dari segi pragmatik yang menggeluti makna secara konteks. Selanjutnya, batasan pragmatik sebagai studi tentang makna dalam hubungannya dengan situasi tutur. Leach dalam buku Suryanti, tahun 2020, halaman 19. Satu, representasi semantik atau bentuk logika suatu kalimat berbeda dengan interpretasi pragmatiknya. Maksudnya dipandang dari sudut kaidah tata bahasa sebagai kalimat, sebagai bentuk logika dan bentuk ini mempresentasikan atau mewakili makna yang dikandungnya. Contohnya yaitu, secara tata bahasa kalimat, kamu dari Kalamintana ya, kira-kira bermakna apakah berasal dari desa Kalamintana? Tetapi menurut pragmatik, kalimat itu dapat ditafsirkan berdasarkan makna tersebut disesuaikan dengan penutur atau pembicara. Tafsiran itu berupa penutur A dan B tahu betul bahwa desa Kalamintana adalah desa yang kering dan masyarakatnya miskin. Siswa yang berasal dari desa ini sering diolok-olok sebagai orang yang tidak cakap, tidak pandai, dan sebagainya. Karena itu, kalimat yang ditafsirkan A tadi ditafsirkan oleh B sebagai sindiran A. Menurut pikiran B pasti menyindir B. Si A bukan hanya sekedar bertanya, apakah kamu berasal dari desa Kalamintana, melainkan menyindir, pantas kamu bodoh. Kedua, semantik diatur oleh kaidah tata bahasa sama dengan bersifat gramatikal. Pragmatik dikendalikan oleh prinsip atau retoris. Contoh, kalimat aktif. Menteri melaporkan bencana alam itu kepada Presiden. Jika ditafsirkan harus berbentuk bencana alam itu dilaporkan Menteri kepada Presiden. Itu kaidah yang harus dituruti. Kalimat pasif itu tadi dapat diringkas menjadi bencana alam itu dilaporkan kepada Presiden, tetapi dapat saja berbentuk lain, pasif atau bukan. Presiden lapor tentang bencana alam disampaikan ke istana, Menteri lapor ke Presiden, dan lain sebagainya. 3. Kaidah-kaidah tata bahasa pada dasarnya bersifat konvensional. Prinsip-prinsip pragmatik pada dasarnya bersifat non-konvensional, yaitu dimotivasi oleh tujuan-tujuan percakapan. Kaidah tata bahasa termasuk kaidah semantik bersifat konvensional, artinya berdasarkan kesepakatan seluruh pengguna bahasa sejak lampau ketika masyarakat bahasa itu menentukan atau membangun bahasanya. Contoh, manusia dapat melahirkan disebut perempuan tanpa adanya penjelasan mengapa demikian, atau apa motivasinya sehingga masyarakat membentuk kata itu. Berbeda dengan kata pemain yang secara morfologis dimotivasi oleh penggabungan antara pe dan main. Kata mobil yang bermakna bergerak dipakai untuk mengacu benda yang dapat bergerak, karena dimotivasi secara semantik.
Lalu dalam bahasa Indonesia, ungkapan seperti syukur yang bermakna serupa dengan syukur kamu berhasil ditunjukkan bagi orang yang berhasil. Ini konvensional, tidak mungkin ungkapan itu untuk orang yang tidak berhasil. Jadi makna kalimat itu dikatakan konvensional jika makna tersebut dapat disimpulkan oleh kaidah tata bahasa. Namun karena alasan-alasan tertentu atau karena adanya motivasi tertentu, maka dapat saja muncul ujaran seperti, syukur kamu tidak terpilih jadi lurah. Ini bukan fakta semantik, sebagaimana dicontohkan sebelumnya, melainkan fakta pragmatik. Ini juga non-konvensional, karena syukur ditunjukkan kepada orang yang tidak berhasil. 4. Pragmatik mengkaitkan makna atau arti gramatikal suatu ujaran dengan daya pragmatik ujaran tersebut. Pragmatik harus menjelaskan antara kedua makna, yaitu dengan makna sebenarnya dengan apa yang disebut daya inklusi. Contoh, ayo naik lebih tinggi pohon itu, ayo naik sampai puncak, teruskan saja. Makna sebenarnya memiliki ujaran untuk menyuruh agar memanjat lebih tinggi lagi. Tetapi sebaliknya, menyuruh anak turun karena memanjat pohon itu berbahaya, dapat berakibat jatuh dari pohon yang berakibat anak itu luka. 5. Korespondensi gramatikal ditentukan oleh atau ditunjukkan dengan kaidah-kaidah permoalan. Koresponden pragmatik ditunjukkan oleh masalah-masalah dengan pemecahannya. Contoh, jika seseorang mengatakan bahwa ibu kota Republik Indonesia adalah Jakarta, maka pernyataan itu benar, sebab pernyataan itu dengan objek yang bersifat faktual, yakni Jakarta memang menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Sekiranya orang lain menyatakan bahwa ibu kota Republik Indonesia adalah Bandung, maka pernyataan itu tidak benar, sebab tidak terdapat objek dengan pernyataan tersebut. Pembahasan selanjutnya mengenai konteks pragmatik. Konteks pragmatik melibatkan seperangkat asumsi, baik asumsi yang bersifat personal assumption, maupun asumsi yang bersifat komunal assumption. Asumsi personal ialah pemikiran pribadi, sedangkan asumsi komunal yaitu pemikiran pada umumnya. Contoh kalimat, Rika makan tikus mati. Secara pembentukan kalimat di atas seakan menjelaskan bahwa Rika memakan tikus mati. Itu asumsi personal. Namun asumsi komunal menolak pemaknaan itu, sebab tidak mungkin seorang manusia memakan tikus mati. Itu alasan mengapa konteks pragmatik harus melibatkan asumsi personal dan asumsi komunal. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rujukan. Pengertian rujukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rujukan adalah keterangan lanjutan mengenai suatu hal bahasan lanjutan yang digunakan untuk keterangan lebih lanjut. Menurut Muhajir, tahun 2017, halaman 210, dalam pembentukan makna dan mengartikan seperti yang sudah disebut pernutur dan mitra tuturnya bukan hanya tergantung pada makna leksikal dan gramatikal, melainkan juga kepada konteks tempat penuturan terjadi kedua belah pihak. Misalnya, setidaknya harus memiliki pengetahuan yang sama terhadap objek atau kata yang dibicarakan. Rujukan terbagi menjadi 3. Yang pertama, rujukan bersifat unik dan non-unik. Yang kedua, bersifat bisa dihitung dan tidak. Yang ketiga, bersifat konkret dan abstrak. Dikutip dari Muhajir, tahun 2017, halaman 212. Berikutnya ada macam-macam rujukan. Yang pertama, rujukan unik. Rujukan unik adalah setiap kata yang selalu merujuk kepada satu hal yang sama. Contoh, Danau Toba. Kata Danau Toba telah membuat pemahaman yang sama di ingatan banyak orang, yaitu golongan danau terbesar di dunia, Sumatera Utara, dan memiliki cerita legenda yang sudah terkenal. Dapat disimpulkan tergolong rujukan unik sebab memiliki acuan khusus atau yang telah diketahui banyak orang. Yang kedua, rujukan non-unik. Rujukan non-unik adalah rujukan yang hanya mengarah kepada sesuatu yang umum atau sulit dipahami langsung. Contoh, sungai di Jakarta dipenuhi sampah. Kata sungai pada kalimat di atas tidak memberikan acuan khusus mengenai sungai apa yang dimaksud pada kalimat tersebut, sehingga membuat mitra tutur dan lawan bicaranya sulit memahami langsung dari perkataan tersebut. Yang ketiga ada rujukan konkret. Rujukan konkret adalah kata yang merujuk kepada objek yang nyata dan dapat diraba. Contoh, anjing, kucing, rumah, meja, kursi, sungai, dan sebagainya. Contoh kalimat, tolong ambilkan meja itu. Kalimat tersebut termasuk ke dalam rujukan konkret karena kata meja termasuk objek yang nyata. Yang keempat ada rujukan abstrak.
Rujukan abstrak adalah kata yang merujuk kepada hal yang tak langsung dipahami oleh panca indera. Contoh, bahagia, cemas, gelisah, ragu, dan sebagainya. Contoh kalimat, kunci kebahagiaan adalah kerukunan. Kalimat tersebut termasuk rujukan abstrak sebab kata kebahagiaan bukanlah objek yang nyata. Selanjutnya, benda terhitung atau nomina terhitung dapat dihitung dengan kata bantu tak tentu, seperti banyak dan sedikit. Contoh kalimat, tuangkan air sebanyak 3 sendok makan. Melalui kalimat tersebut kita dapat mengetahui berapa air yang diperlukan, yaitu 3 sendok makan. Berikutnya, benda tak terhitung atau nomina tak terhitung, di mana harus memaknai kata penggolong seperti setetes, segelas air, dan sebotol kecap. Contoh kalimatnya ialah, tuangkan segelas air. Kata segelas air tidak dapat dihitung apabila tidak terdapat penjelasan mengenai berapa ukuran gelasnya. Cara merujuk terbagi menjadi 4. Dalam jurnal Hairil M. tahun 2009 halaman 9. Yang pertama merujuk dengan nama khusus, yang kedua merujuk dengan menggunakan pronominasi, yang ketiga merujuk dengan deiksis, yang keempat merujuk dengan menggunakan anapora. Cara merujuk dengan memberi nama yaitu memberi nama khusus di luar konteks bahasa atau rujukan khusus atau unik. Contoh kalimat, Felicia sedang menulis diari. Kata Felicia mempunyai rujukan khusus sebab hanya mengarah kepada nama diri, atau merujuk kepada seseorang bernama Felicia. Cara merujuk dengan pronominasi yaitu proses atau hasil pemakaian pronominasi saya, dia atau kita, untuk menggantikan salah satu bagian kalimat. Contoh kalimat, Alia menganggap dirinya cantik. Kata dirinya mengacu pada Alia, atau menggunakan pronominasi orang ketiga tunggal. Cara merujuk dengan anapora yaitu menggunakan nomina yang acuannya bergantung kepada nomina lain. Contoh kalimat, Sally tiba tetapi tidak ada yang melihatnya. Kata ganti dianya adalah anapora merujuk kembali ke Sally. Cara merujuk dengan deiksis. Yang pertama ada deiksis waktu. Deiksis waktu ialah pemberian bentuk pada rentang waktu yang dimaksudkan penutur dalam peristiwa bahasa. Yule tahun 2006 halaman 22. Deiksis yang menyangkut waktu ini berhubungan dengan struktur temporal. Bahasa-bahasa Indo-Eropa memiliki baik aspek kala maupun aspek temporal, lain halnya dengan bahasa Indonesia yang hanya memiliki aspek atau keaspekan dan nominal temporal. Jajah Sudarma tahun 2009 halaman 68. Menurut Jajah Sudarma tahun 2009 halaman 68, leksem waktu seperti pagi, siang, sore, dan malam tidak bersifat deiktis karena perbedaan masing-masing leksem itu ditentukan berdasarkan patokan posisi planet bumi terhadap matahari. Contoh deiksis waktu pada kutipan novel. Tetapi bukanlah kemarin di rumah Pak Lurah dijelaskan bahwa Haji Makmumlah yang tidak terima dengan pembebasan dirinya. Pada kata kemarin merujuk pada sehari sebelum waktu itu dituturkan. Yang kedua, deiksis persona atau deiksis orang. Menurut Nandar tahun 2009 halaman 55, deiksis persona berhubungan dengan pemahaman mengenai peserta tuturan dalam situasi pertuturan tersebut dibuat. Deiksis persona merupakan pronominal persona yang bersifat ekstratekstual yang berfungsi menggantikan suatu acuan atau antesenden di luar wacana. Sudariat tahun 2011 halaman 122. Kushartanti tahun 2009 halaman 112. Deiksis persona dapat dilihat pada bentuk-bentuk pronomina. Bentuk-bentuk pronomina itu sendiri dibedakan atas pronomina orang pertama, pronomina orang kedua, dan pronomina orang ketiga. Di dalam bahasa Indonesia, bentuk ini masih dibedakan atas bentuk tunggal dan bentuk jamak sebagai berikut. Orang pertama tunggal, aku saya, jamak kami kita, orang kedua tunggal, engkau kamu anda, jamak kamu semua anda semua kalian, orang ketiga tunggal ia dia beliau, jamak mereka. Contoh pemakaian deiksis orang atau deiksis persona dalam kalimat. Kalimat pertama, mengapa hanya saya yang diberi tugas ini? Kalimat kedua, saya melihat mereka di pasar kemarin. Contoh kalimat di atas menggunakan bentuk pronomina orang pertama tunggal, yaitu saya. Yang ketiga ada deiksis tempat. Deiksis tempat adalah pemberian bentuk kepada lokasi ruang atau tempat dipandang dari lokasi orang atau pemeran dalam peristiwa bahasa itu.
Semua bahasa dibedakan antara yang dekat dengan pembicara atau di sini, dan yang bukan dekat dengan pembicara atau termasuk yang dekat dengan pembicara di situ. Dalam banyak bahasa, seperti dalam bahasa Indonesia, dibedakan juga antara yang bukan dekat dengan pembicara atau di sana. Carlina dan Manggatur Sinaga, tahun 2007, halaman 64. Deksis tempat atau ruang berkaitan dengan spesifikasi lokasi berhubungan dengan poin yang dilabuhkan dalam event tutur. Levinson tahun 2012 halaman 71. Contoh penggunaan deksis tempat pada kalimat sebagai berikut. Contoh kalimat pertama, tempat itu terlalu jauh baginya meskipun bagimu tidak. Kalimat kedua, duduklah bersamaku di sini. Yang keempat ada deksis sosial. Dalam beberapa bahasa kategori, deksis penutur, kategori deksis lawan tutur, dan kategori deksis lainnya diuraikan panjang lebar dengan status sosial kekerabatan. Contohnya, lawan tutur dengan status sosial lebih tinggi dibandingkan dengan lawan tutur yang status sosial lebih rendah. Ungkapan-ungkapan yang menunjukkan status lebih tinggi dideskripsikan sebagai honorifics, atau bentuk yang dipergunakan untuk mengungkapkan penghormatan. Pemilihan bentuk ini dideskripsikan sebagai deksis sosial. Yule tahun 2006 halaman 15. Sari 2012 halaman 86 mengungkapkan bahwa deksis sosial mengkodekan identitas sosial manusia atau hubungan sosial antara manusia atau antara satu manusia dengan orang-orang serta lingkungan di sekitarnya. Deksis sosial dapat menunjukkan tingkat kesopanan seseorang. Contoh deksis sosial dalam kalimat, perempuan itu adalah seorang tunawicara. Yang terakhir ada deksis wacana. Deksis wacana berkaitan dengan penggunaan ekspresi linguistik dalam beberapa kata baik sebelum dan sesudah ucapan dalam wacana lisan atau tertulis. Deksis wacana ditunjukkan oleh anafora dan katafora. Mengenai pemarkah anafora dan katafora ditegaskan bahwa hanya kata ganti orang ketiga dapat menjadi pemarkah anafora dan katafora. Nadar tahun 2009 halaman 59. Hasanuddin W.S. tahun 2009 halaman 70 menjelaskan bahwa anafora adalah hal atau fungsi yang merujuk kepada sesuatu yang telah disebutkan dalam kalimat atau wacana. Contoh kalimat bersifat anafora adalah sebagai berikut. Kalimat pertama, Wati belum mendapatkan pekerjaan, padahal dia sudah wisuda 2 tahun lalu. Joni baru saja memberi mobil BMW, warnanya merah dan harganya jangan ditanya. Simpulan dari pembahasan materi ini ialah, pragmatik merupakan telaah mengenai relasi atau hubungan antara bahasa dengan konteks dan kemampuan pemakai bahasa dalam menempatkan tuturannya sesuai dengan makna dan situasi tuturannya. Dan rujukan adalah sesuatu yang hanya digunakan pemberi informasi atau pembicara untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas agar lawan tutur mengerti perkataan yang dimaksud. Sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share dan like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.